A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hamdan wa syukran lillah an amana bi ni'mati imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nahana an ittiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, shaimina wa shaimat, abidina wal abidat, rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Ustaz, tuan-tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, anak-anak Ustaz, generasi kami yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah sampai kita tidak ada lagi. Selama hayat masih di kandung badan, selama kita masih dapat merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, hari ini kita masih dikaruniakan oleh Allah nikmat umur yang panjang. Amin. Badan yang sehat, insya-Allah ruhani kita juga sehat. Diberi kita oleh Allah nikmat yang besar. Itulah nikmat iman dan Islam yang terhunjam di lubuk hati yang dalam, sehingga istiqamah kita untuk mentakarubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala hadir di Masjid Taqwa yang kita cintai ini dalam rangka untuk i'lali kalimatillah, meninggikan perintah Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, langkah yang kedua, selawat dan salam tidak lupa kita ucapkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang mana beliaulah yang sudah menawarkan syariat Islam dan sunnahnya di tengah-tengah kehidupan kita. Maka barang siapa insan manusia yang diberi kehidupan ittiba' kepada syariat Allah, senantiasa berusaha dan berupaya menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita akan memperoleh kekekalan hidayah. Dimanapun dan kapanpun kita berada, senantiasa kita memuji Allah, senantiasa kita menghidupkan sunnah Rasul. Di antara sunnah Rasul itu adalah silaturahim. Di antara sunnah Nabi itu adalah majelis taklim. Di antara sunnah Nabi itu adalah tilawatil Quran. Dan banyak lagi sunnah-sunnah Nabi yang lain yang kita amalkan dalam kehidupan. Maka insya Allah senantiasa hidup kita diliputi dengan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan sunnatullah. Artinya sudah merupakan ketetapan Allah bahwasanya di dalam hidup dan kehidupan ini kita diperintahkan untuk memiliki keimanan yang kokoh. Ya, di antara kita umat Islam yang hidup di atas dunia ini, pilar daripada rukun agama itu ada 3. Rukun agama ada 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Ma huwa iman? Apa itu iman?
Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah. Beriman kepada Rasul utusan Allah. Nabi yang telah diutus oleh Allah menjadi suri tauladan dalam kehidupan. Dan yang kelima, kita juga dibimbing, diarahkan untuk memiliki keimanan dengan adanya hari kiamat atau hari akhir dalam hidup dan kehidupan ini. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Takdir baik dan buruk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara rukun iman tadi, kita meyakini adanya hari kiamat, adanya hari akhir. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, pada suatu hari ketika Nabi sedang khutbah Jumat, ada orang Arab Badui datang. Namanya orang Arab Badui, ya, kurang tata krama. Akan tetapi Bapak Ibu hadirin sekalian, dia memiliki sesuatu kecerdasan. Dia tanya, "Ya Rasulullah," ini masih khutbah, "Ya Rasulullah, mata sya'ah?" "Ya Rasul, kapan kiamat itu datang?" Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, "Engkau bertanya kapan kiamat itu datang." Nabi tidak menjawab kapan kiamat itu datang. Tapi Nabi berbalik bertanya kepada Arab Badui tadi, "Apa yang sudah kau persiapkan ketika kiamat itu datang?" Nah, inilah yang penting Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Arab Badui ini tadi orangnya jujur, apa adanya. "Ya Rasulullah, imanku tidak kuat, ya, amalku sedikit, dan aku kadang futur, kadang lemah, ya. Salatku, baca Quranku tidak sebanyak dibanding pada sahabat-sahabatmu ya Rasulullah. Akan tetapi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nah, inilah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, "Engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai." Nah, maka Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam hidup ini supaya ibadah kita bernilai nikmat, hidup kita bernilai makna, maka jangan lupa dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan 3 pilar dalam ibadah. Yang pertama, mahabbah ilallah. Yang kedua, akhafu ilallah. Yang ketiga, arju ilallah. Artinya yang pertama, kita menyadari Allah berfirman, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika." Berbuat baiklah kamu dalam hidup ini sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepadamu. Kita sadari Bapak Ibu hadirin sekalian, kita diberi oleh Allah nikmat yang besar. Umur yang panjang, badan yang sehat, masih bisa melihat, bisa melangkah, bisa beraktivitas sampai seusia kita sekarang. Ini semua atas kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami sudah banyak memberi nikmat kepadamu. Dirikan salat dan berkorbanlah. Kita disuruh menegakkan solat, tanda syukur kita nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan sunnatullah. Hari akhir itu menjadi suatu kenyataan nantinya. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna khalaqnakum azwaja." Sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada baik, ada juga buruk, ada dunia, ada pula akhirat. Itulah hari akhir nanti. Dan Allah berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Karena kenikmatan dunia ini cuma 1% saja. Tapi kenikmatan
akhirat nanti di dalamnya ada kenikmatan syurga, sempurnanya nikmat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, hidup ini sedang berproses kehidupan ini. Karena menjadi suatu kepastian. Rasul mengatakan dalam hadisnya, badalal ardi ghairal ardi. Artinya dunia ini akan diganti oleh Allah dengan dunia yang lain. Wow. Tapi kadang-kadang di sinetron video kita tengok ya kan, dunia lain, dunia hantu katanya Bapak Ibu hadirin sekalian. Tapi dunia lain itu adalah padang mahsyar nanti. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, betapa mulianya Allah, betapa adilnya Allah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan ahsanul hakimin. Allah itu hakim yang bijaksana. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kalau tidak ada hari akhir, tidak ada hari kiamat, tidak ada hari pembalasan. Alangkah ruginya orang-orang yang hidupnya susah tapi rajin beramal, tidak pernah merasakan kebahagiaan. Alangkah senangnya orang kaya, sudah senang dia tapi nanti hari akhir tidak ada balasan. Tapi Bapak Ibu hadirin sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran bahwasanya nanti ketika dunia ini diganti oleh Allah dengan dunia yang lain. Allah bercerita dalam Al-Quran bahwasanya apabila bumi bergoncang, ketika bumi gempa, bumi akan mengeluarkan apa yang dikandungnya. Jadi bumi ini mengandung beban berat Bapak Ibu hadirin sekalian. Emas, intan, permata, manusia yang sudah dikubur ratusan ribuan tahun yang lalu, itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa asarna bihi naq'a, fawassatna bihi jam'a. Allah mengatakan dalam Al-Quran, demi kuda perang yang berlari sangat kencang, yang berterbangan debu-debu sampai kakinya memercikkan bunga api. Demi kuda perang yang berangkat di waktu siang, terik matahari. Demi kuda perang yang berangkat di waktu subuh. Ini Allah bercerita tentang kuda perang real, nyata dia di masa Rasulullah dulu. Ketika kuda perang ini dihalau oleh tuannya untuk berperang melawan musuh, dia tidak kenal waktu. Waktu subuh berangkat, waktu siang terik matahari berangkat, sampai debu-debu berterbangan, terpercik bunga api dari sela ujung kukunya. Ini artinya apa? Ini iktibar, pelajaran kepada kita. Lihatlah kuda. Apa yang didapatkan kuda dari tuannya? Kuda cuma mendapatkan rumput dan air mentah. Tapi kalau tuannya memerintahkan, tidak ada kuda yang mundur ke belakang. Maju dia. Walaupun panas, walaupun dingin di waktu subuh. Tapi kalau manusia disuruh berangkat terik matahari, panas bos katanya. Disuruh berangkat waktu subuh, dingin katanya. Masya Allah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi air mentah. Allah tidak memberi rumput makanan manusia. Sebaliknya Allah memberikan makanan yang bergizi. Apa dia? Sayur mayur, daging, susu, Masya Allah. Keju, makanan yang nikmat. Apalagi kalau bulan puasa. Banyak ya bukaan yang begitu menggiurkan dalam tataran dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Ini endingnya, klimaks. Manusia yang hidup, yang beriman, yang taat, yang beramal, itu pasti akhirat itu indah dia dapati. Tapi sebaliknya, ada orang yang materialistis. Hidupnya hanya untuk dunia, dunia, dunia.
Terbuka mata, duit, 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 cari duit, ladang, sawah, kantor. Ini materialistis, Bapak Ibu hadirin sekalian. Akhirat nanti ketika dia datang, enggak bawa amal. Rugi dia. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur?" Apakah manusia enggak tahu suatu hari nanti kalau dia sudah mati, kuburannya itu akan dibongkar. Kita baca Quran surat Toha ayat 55. Wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini ayat ini sering dibaca orang ketika ziarah kubur. Orang mengantar jenazah ke kubur. Sebelum balik, tuh tanah tuh digenggam, dikepal 3 kali. Dinaikkan wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Artinya, hai hamba Allah, dari tanah inilah engkau diciptakan. Ke dalam tanah inilah engkau sekarang dikembalikan. Dan dari dalam tanah ini engkau akan dikeluarkan pada hari yang lain. Itu adanya hari berbangkit, Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi oleh karena itu, ketika nanti bumi mengeluarkan beban berat yang dikandungnya, maka tunggulah tanggal mainnya. Masya Allah. Apa itu tanggal mainnya? Karena manusia dibangkitkan kembali. Emas-emas dikeluarkan. Intan berlian dikeluarkan. Maka berkatalah seorang hamba kepada hambanya yang lain. Gara-gara ini dulu aku membunuh. Astagfirullah. Gara-gara ini dulu aku korupsi. Kita tengok berita sekarang. Gara-gara timah 1,7 T. Allah. Mereka bersenang-senang di atas harta benda milik rakyat Indonesia. Itu Bapak Ibu hadirin sekalian, konsekuensinya berat nanti pada hari kiamat. Maka siapa yang hidup hanya mencari materi, Bapak Ibu hadirin sekalian, nanti ketika dibangkitkan, dia akan mengucapkan apa yang dia cintai. Mahabbah. Kata Nabi tadi, nanti ketika hari kiamat engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang engkau cintai. Siapa yang mencintai Rasul, makanya kita dalam sholat tarawih ini berselawat kepada Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Banyak-banyak berselawat. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, dia akan mengucapkan yang dicintainya. Siapa yang mencintai Rasul, yang mencintai syariat Allah, yang mencintai Al-Quran, akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Tapi barang siapa yang mencintai materi, mencintai dunia, ketika dia dibangkitkan, yang diucapkannya adalah, mana istanaku? Mana uangku yang di bank? Terlalu cinta dengan uangnya. Mana emasku? Yang lebih drastis lagi, gara-gara tanah sepeta ini aku SKT sama mamaku. Astagfirullah. Sampai enggak cakapan sama mama sendiri. Gara-gara sepetak tanah, warisannya merasa enggak adil dibagi. Allah, seberapalah tanah tuh. Jadi Bapak Ibu hadirin, inilah konsekuensinya dalam hidup. Maka oleh karena itu dalam hidup ini kita harus lebih memprioritaskan iman dan amal soleh. Allah katakan dalam Al-Quran, wa qul i'malu fassayarallahu amalakum. Katakanlah, beramallah kamu. Niscaya Allah menyaksikan amal yang kamu kerjakan. Rasul, utusan Allah, para nabi melihat amal sepak terjang amal soleh kita. Utusan Allah, malaikat-malaikat Allah mencatat amal soleh kita. Orang-orang yang beriman menyaksikan amal soleh kita. Inilah kanan kiri mukmin mukminat istiqomah di masjid takwa ini dalam sholat tarawih dan mendengarkan tausiah sebulan penuh. Ini mukmin mukminat yang menyaksikan amal soleh kita. Kemudian wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun.
Allah Subhanahu wa taala nanti suatu hari akan memberitakan kepadamu, pada hari kiamat nanti akan diberitakan kepadamu apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita mengerjakan amal soleh, itu nanti akan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kurbanmu, inilah solatmu, inilah bacaan Quranmu, inilah sedekahmu, inilah infakmu, kebaikan-kebaikan kita. Innal abrara lafi na'im. Setiap orang yang berbuat baik pasti akan dibalas dengan kenikmatan. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan sunnatullah. Ni lambat laun kita hidup ni di akhir zaman ini menuju kepada kiamat. Kiamat kecil, kiamat kubro, kiamat besar. Kiamat besar nanti tanda-tandanya sudah diceritakan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya Bapak Ibu hadirin kalian, di dalam Al-Quran banyak tanda-tanda kiamat. Cerita Allah tentang air laut akan ditumpahkan ke darat. Iza biharul fujirat. Ketika air laut ditumpahkan ke darat, itulah terjadi tsunami, gempa. Itu semua tanda-tanda yang diceritakan Allah dalam Al-Quran yang pasti akan terjadi. Rasulullah SAW juga menceritakan tanda-tanda kiamat besar itu nanti akan datang. Ya, negeri Arab sudah mulai dulu gersang, sekarang sudah mulai hijau. Salju pun turun. Ya, nanti akan turun lagi fitnah besar, Dajjal si mata satu. Kafir tulisannya di keningnya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu ini fitnah-fitnah dunia akan muncul semuanya. Tapi nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Nabi Isa alaihissalam serta Imam Mahdi nanti akan turun. Inilah yang akan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir zaman. Wallahu a'lam apakah kita masih panjang umurnya bertemu dengan beliau. Ya, akan tetapi persiapan kita, ini yang penting Bapak Ibu hadirin sekalian. Persiapan kita dalam hidup ini agar senantiasa kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita pupuk kecintaan kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam diri manusia ada 4 permata. Di dalam hadis diceritakan permata yang 4 di dalam diri manusia ini jangan sampai hilang. Yang pertama al-aqal, akal. Akal, pikiran manusia itu adalah permata. Afala ta'qilun, kata Allah, apakah kamu tidak berakal? Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berfikir? Afala yatadabbarunal Qur'an, apakah kamu tidak mau mentadabburi isi Al-Qur'an? Jadi Allah menggelitik, Allah Subhanahu wa taala menghimbau supaya manusia itu memakai akalnya atas peristiwa yang ada di alam dunia ini, Bapak Ibu hadirin sekalian. Maka orang yang berakal tentunya dia bisa berlaku adil. Orang yang berakal tentunya dia bisa berfikir mana yang baik, mana yang buruk dalam hidup dan kehidupan ini sehingga mutiara itu wujud di dalam dirinya. Yang kedua al-haya. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Maka dalam hidup ini kita mesti punya malu. Allah sudah memberi kita nikmat, memberi rezeki, memberi kehidupan. Malu kita kepada Allah kalau tidak beribadah kepadanya. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, itulah permata yang kedua. Yang ketiga, dinul Islam. Agama Islam itu adalah permata. Jadi barang siapa yang tidak mengamalkan syariat Islam, maka tidak ada permata di dalam dirinya. Yang keempat, amal soleh. Maka siapa yang beramal adalah permata di dalam dirinya. Tapi kalau vakum, kosong daripada amal, maka pasti dia merugi. Dalam hidup dan kehidupan ini, manusia yang dimuliakan oleh Allah adalah manusia yang memiliki iman. Ya, yang kedua memiliki ilmu, itulah akal tadi.
Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan lebih tinggi beberapa derajat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut dalam hidup ini untuk menghadapi masa depan akhir daripada kehidupan. Memang kalau kita dengar dalam hadis Nabi, kiamat kubro itu masih jauh. Karena masih banyak yang menyebut Allah, Allah. Masih banyak yang sholat. Tapi kalau tak ada lagi yang menyebut Allah, dunia ini akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan lupa, kiamat kubro masih jauh. Ya kan? Nabi Isa belum turun, Imam Mahdi belum datang. Ya Bapak Ibu, tapi kiamat kecil itu jangan tunda-tunda lagi. Kiamat kecil itu artinya maut. Kita tak tahu, maut itu misteri. Kematian kepada manusia tidak memandang usia. Kadang kita tengok pohon kelapa, ya Pak ya, yang sudah kering kelapa nggak jatuh-jatuh, yang masih kecil sudah jatuh dia. Itulah misteri daripada kematian ini. Maka oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersiap-siap. Siap-siap arti kata apa? Waktu yang dikasih, rezeki yang dititipi, yang diamanahkan, jangan lupa kita berbuat baik karena memang sudah merupakan ketetapan Allah. Al-birru manittaqa. Orang yang berbuat baik itu akan mendekatkan dirinya kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dalam hidup ini kita berbuat baik, kita beriman, kita beramal, mencari rezeki yang halal, kemudian moto hidup kita fastabiqul khairat, niscaya kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggal, didoakan sama yang hidup. Allahumma ighfir lahu warhamhu warafa' darajatahu fi mahdiyin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha warafa' darajataha fi mahdiyin. Fi mahdiyin itu artinya dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjadi orang yang mendapat taufik, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita mesti punya iman, kita mesti punya amal, kita mesti berbuat baik dalam kehidupan ini. Itulah orang yang mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya sehingga dia mendapatkan hidup yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, keimanan menghadapi tantangan akhir zaman yang fitnahnya sudah sedemikian rupa. Tapi ingatlah cerita Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dicampakkan di kancah api yang menyala, maka ada burung pipit, ya, burung pipit, kemudian ada lagi yang dikatakan di situ cicak di situ, Bapak hadirin sekalian. Burung pipit ngambil air memadamkan api, diketawai sama cicak. Hei, berapa tetes yang bisa kau padamkan api itu katanya. Sedangkan si cicak tadi mengembus-ngembus supaya marak. Apa kata burung pipit? Tidak soal air yang bisa kupadamkan atas apinya ini, tapi Allah tahu aku berada di pihak mana. Ini Bapak Ibu hadirin sekalian. Sekarang kita tengok Bapak Ibu hadirin sekalian, ini fitnah akhir zaman ini. Dalam hadis dikatakan, ada orang yang jujur tapi dianggap dusta, pengkhianat. Ada orang yang mencuri harta negara, yang berbuat khianat untuk kesenangan pribadi dan lain sebagainya, tapi disanjung-sanjung dianggap sebagai pahlawan. Sekaranglah saatnya Bapak Ibu hadirin sekalian. Maka kita tengok sekarang media sosial, dia mendukung orang-orang yang berkhianat. Hati-hati Bapak Ibu hadirin sekalian. Walaupun cuma ketik, kita digolongkan nanti seperti orang-orang yang berada di dalam membela orang-orang yang tidak berbuat baik dalam kehidupan. Tapi marilah kita pandang dengan mata kepala, pandang dengan mata batin. Ya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah.
wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Kita minta kepada Allah ditunjukkan yang hak itu hak, yang baik itu baik, sehingga kita dikuatkan oleh Allah untuk mengikutinya. Kita juga ditunjukkan oleh Allah yang batil itu batil, sehingga kita dibimbing oleh Allah untuk tidak ikut kepada kebatilan itu. Maka mari sama-sama kita hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam memberikan pendapat, hati-hati dalam berbuat. Kenapa? Karena konsekuensinya akan kembali kepada kita. Tapi yang jelas, sejarah sudah bercerita. Ya, contoh sudah dinampakkan di sana. Maka oleh karena itu, janganlah mengambil keputusan karena hawa nafsu. Tapi tepuk dada tanya iman. Jangan tepuk dada tanya selera. Kalau tanya selera, dikasih selembar emas pun masih kurang. Dikasih duit banyak pun masih kurang. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita sabar dalam mentaati perintah Allah. Sabar di dalam menjauhkan maksiat Allah. Jadi sabar itu bukan hanya kena musibah. As-sabru an ta'atillah. Sabru anil musibah. As-sabru an maksiatillah. Ketika tiga substansi daripada sabar ini kita mampu memilihnya, insya Allah subhanahu wa ta'ala kita termasuk orang-orang yang mendapatkan berita gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wabassiril sabirin. Beri kabar gembira bagi orang yang bersabar. Alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setiap masalah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya lah kamu bisa berlaku adil, baik kepada dirimu sendiri, keluargamu sendiri. Janganlah hawa nafsumu kamu perturutkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melindungi kita dalam kebaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wa afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.